Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4 TPB 59A ingin membahas tentang hukum Bernoulli pada roket air. Ayo kita mulai pembahasannya. Roket air merupakan salah satu alat atau benda yang sederhana namun dapat meluncur jauh dan tinggi apabila diisi dengan air sebagai bahan bakarnya dan tekanan udara yang kuat dan rapat sebagai daya dorong yang menekan air tersebut. Roket air bekerja berdasarkan prinsip hukum tekanan hidrostatik, hukum kekekalan momentum, hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, dan hukum Pascal. Penerapan hukum Bernoulli-nya adalah semakin besar luas penampang dari suatu penampang, maka akan menyebabkan kecepatan fluida semakin kecil dan tekanannya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan fluida semakin besar dan tekanannya semakin kecil. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya pada benda pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Yang terakhir ada hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Alat dan bahan yang digunakan roket air. Alat yang pertama yang digunakan cutter, kedua tang, 3 gunting, 4 korek. Bahan yang digunakan yang pertama botol bekas air minum, 2 pipa 1 cm, 3 klem, 4 lem Korea, kelima lakban putih, keenam tali 100 cm, 7 pentil bekas ban dalam, 8 karet ban, 9 lilin, 10 kanopi, 11 sambungan pipa. Cara membuat roket air. Langkah yang pertama, sediakan alat dan bahan. Kedua, memotong ujung botol lalu menyambungkan dengan bagian belakang botol yang lain menggunakan lem dan juga lakban. Ketiga, memotong pipa 3 cm dan memasukkannya pada ujung botol yang disambungkan tadi. Keempat, memanaskan bagian mulut botol dengan menggunakan lilin, lalu memasukkan pipa hingga pipa dan botol dapat dengan leluasa masuk dan keluar. Buatlah pola pada kanopi. Cara kerja roket air. Yang pertama, pompa memompa udara ke roket. Yang kedua, air menjadi tekanan di dalam roket. Yang ketiga, jika dilepas penguncinya, udara akan berjalan ke tubuh roket lalu meluncur. Untuk memperoleh jarak terjauh, carilah sudut optimal peluncuran roket. Umumnya, sudut peluncuran yang optimal adalah 45 derajat sampai 60 derajat. Kesimpulan yang pertama adalah peluncuran roket dapat berjalan dengan mulus dan roket dapat meluncur ke atas dengan lancar karena tekanan yang diberikan cukup kuat dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batas yang seharusnya. Kesimpulan yang kedua adalah pompa yang dihubungkan dengan pentil akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Saat pengunci dibuka, udara tersebut akan bergabung bersama air dan membuat air yang berada di dalam roket merasa terdesak keluar ketika tekanan udara semakin kuat dan ruang yang ada di dalam roket sudah terasa penuh. Maka aliran udara dan air tersebut akan menyembur keluar dan roket pun meluncur ke atas. Lalu kesimpulan yang terakhir, tekanan yang diberikan kepada fluida menyebabkan roket terbang. Sesuai dengan hukum Bernoulli, hukum Newton ketiga, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.